Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah kembali tentang materi tentang materi pendudukan Jepang. Jadi materi ini kelas 11 sejarah Indonesia. Hari ini indikator yang saya angkat adalah keterkaitan Perang Dunia II dengan masuknya Jepang di Indonesia. Karena ini sangat berkaitan erat. Perang Dunia II sendiri sebenarnya terjadi tidak di Indonesia ya, karena terjadi di Eropa dan Asia antara dua blok, yaitu blok sentral dan blok sekutu. Blok sentral ada Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan blok sekutu ada Inggris, Prancis, Amerika, dan Uni Soviet. Tapi ini berdampak bagi Indonesia karena kemudian nanti Jepang masuk ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencari bahan mentah yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan industri di Jepang. Jadi ada minyak, kemudian karet, timah, dan juga di Indonesia Jepang kemudian mendapatkan namanya tanaman jarak yang kemudian digunakan sebagai pelumas senjata bagi Jepang. Jauh sebelum Jepang ikut dalam Perang Dunia II, sebenarnya Jepang pernah yang namanya politik isolasi. Jadi ini coba saya tarik mundur ke belakang untuk mengetahui secara singkat sejarah Jepang. Jadi Jepang pernah menerapkan politik isolasi atau sakoku tahun 1186. Tujuannya adalah untuk menghindari ancaman bangsa Eropa yang melakukan perdagangan di sekitar Asia termasuk Jepang. Kemudian juga untuk melarang orang-orang Jepang pergi ke luar negeri. Itu tujuan politik isolasi. Dan selama isolasi, pemerintah Jepang menggunakan sistem pemerintahan Bakufu. Politik isolasi ini kemudian berakhir setelah dibuka oleh Commodore Perry lewat sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Shimoda, yang kurang lebih isinya adalah untuk membuka pelabuhan-pelabuhan Jepang bagi kapal-kapal asing. Selain itu, setelah adanya pembukaan oleh Commodore Perry, juga Jepang melakukan restrukturisasi atau atau lebih dikenal dengan adanya restorasi Meiji, dengan kaisarnya waktu itu adalah Kaisar Matsuhito atau Kaisar Meiji. Kita langsung menuju ke latar belakang Jepang dalam Perang Dunia II. Kenapa akhirnya Jepang terjun atau mengikut sertakan dirinya dalam Perang Dunia II? Ada beberapa latar belakang, yaitu karena jumlah penduduk Jepang yang sudah meningkat. Kemudian bangsa Jepang juga kesulitan untuk membatasi atau adanya pembatasan imigrasi bangsa Jepang yang dilakukan oleh negara-negara lain. Kemudian Jepang merasa sebagai negara yang besar yang berhak untuk jadi pemimpin di Asia, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan industri. Jepang sendiri punya moto, punya semboyan dalam perang yang kemudian dikenal sebagai Haku Ichiyo, yang diartikan secara bebas adalah 8 penjuru mata angin. Artinya adalah Jepang ingin menguasai Asia, jadi mempersatukan seluruh Asia di bawah pimpinan Kaisar Jepang. Dan pada awal keikutsertaannya, Jepang sudah harus berhadapan dengan raksasa waktu itu, yaitu Rusia, karena sama-sama menginginkan daerah-daerah yang bisa digunakan sebagai pelabuhan. Karena Rusia sendiri pada itu sedang melaksanakan politik air hangat, yaitu mencari daerah-daerah berair untuk pelabuhan, karena negaranya sendiri sebagian tertutup es abadi. Jepang dalam Perang Dunia II termasuk yang mengawali di zona Asia. Jadi sebab khusus Perang Dunia II itu ada dua. Yang di zona Eropa adalah ketika Jerman menyerang Polandia, sedangkan di zona Asia adalah Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor 7 Desember 41. Tapi Amerika tidak tinggal diam, kemudian mereka membentuk namanya Front ABCD, itu Amerika. British itu Britania. Jadi ada Inggris, kemudian negara-negara di sekitar Inggris, ada Cina dan Dutch itu Belanda ya. Kemudian ada
front lagi yaitu Abdacom, yaitu Amerika, Britania, Dutch, dan Australia. Jepang mulai kewalahan dan akhirnya mulai mengalami kekalahan di titik balik tanggal 7 Mei 42 ketika terjadi pertempuran di Laut Karang. Tahun 45 Jepang sudah mulai di titik kekalahan ketika dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Dan pada akhirnya Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Dan diakhiri dengan adanya penandatanganan perjanjian di atas kapal USA yaitu Missouri tanggal 2 September 1945. Nah, Perang Dunia II sendiri juga berkaitan dengan Indonesia karena Jepang kemudian ke Indonesia dengan tujuan tadi yaitu mencari bahan mentah. Kemudian mereka juga Jepang tahu bahwa di Indonesia banyak penduduk, bisa dijadikan sebagai buruh murah, kemudian bisa juga membantu Jepang, jadi artinya dijadikan tentara. Dan Jepang berhasil mendarat di Indonesia di kota Tarakan. Kemudian di Jawa Jepang mendarat di 3 kota sekaligus, yaitu Banten, di Eretan, Indramayu, kemudian ada di satunya di Kragan Rembang tanggal 1 Maret 1942. Jadi itu pintarnya Jepang, dia berhasil mendarat di kota-kota yang tidak dikuasai atau Belanda lengah dalam menguasai tempat-tempat tersebut. Kemudian juga ada Batavia dan Bandung yang kemudian diduduki oleh Jepang. Sejak kedatangannya di Jawa, Jepang hanya butuh waktu 1 minggu untuk menguasai Jawa. Karena tanggal 8 Maret terjadi perjanjian Kalijati atau kapitulasi Kalijati yang ditandatangani oleh Jenderal Imamura dari Jepang dan Jenderal Terporten dari Belanda. Isinya adalah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu Jawa jatuh ke tangan Jepang. Nah, di Indonesia Jepang menerapkan namanya pemerintahan militer. Tapi wilayah yang sangat luas membuat Jepang kemudian membagi 3 wilayah militer. Ada di Sumatera. Jadi ada di Sumatera ini ya. Kemudian ibu kotanya Bukit Tinggi. Di Peking ya, di Tara-Tara Angkatan Darat ke-25, kemudian ada Jawa dan Madura, ibu kotanya Jakarta, di sana ada Tentara Angkatan Darat ke-16, dan Indonesia Timur meliputi Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Irian Jaya dan Maluku, ibu kota di Makassar, di sana juga ada Angkatan Laut ke-2. Nah, demikian untuk materi awal dari pendudukan Jepang, yaitu kedatangan Jepang ke Indonesia. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita bahas tentang propaganda Jepang di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.